Saya harus kembali ke habitat saya ya seperti ini. Rumah ini memang saya rancang seperti di tengah-tengah hutan gitu kan. Ya cari tanahnya yang murah gitu. Baik ya, tadi saya sudah berbicara dan kedatangan tamu istimewa saya, calon gubernur Mas Pramono dengan Sidul gitu ya. Dan Mas Pramono ini saya minta maaf karena sudah ngubungin saya sebenarnya sudah minggu-minggu lalu. Hanya karena waktu yang cocok maka baru hari ini bisa terlaksana. Saya sendiri dengan Mas Pram ini bukan kemarin sore kenalnya, sudah sangat lama, bahkan saya nggak ingat kapan gitu. Dan beliau ini sudah berapa kali ke rumah saya juga. Ya, dulu dengan Mbak Mega juga pernah sendiri juga, sudah lama ya. Dan juga pada saat pemerintahan Pak Jokowi yang periode pertama bersama-sama di kabinet, beliau sebagai sekretaris kabinet, saya sebagai kepala BIN, jadi makin akrab. Itu dengan calon gubernurnya. Nah dengan Sidul ini yang paling saya ingat adalah saat saya Panglima terpilih jadi gubernur dan saya harus pindah rumah dari Jalan Tengku Umar ya, di sebelah perempatan itu, harus pindah ke rumah dinas gubernur di Taman Suropati. Itu kalau ditarik garis lurus hanya 100 meter saja. Tapi lalu diacarakan sama Sidul, sama Mandra, sama ceweknya siapa? Modi, ya Jenal ya. Dia yang terancang Bang Yos pindah, Pak Sutioso pindahnya terus dengan adat Betawi. Jadi rancang. Yang harusnya 100 meter tadi dikelilingkan di jalan Imam Bonjol, di Ponorogo gitu, saya disuruh naik andong, barang-barang saya dimasukkan di opletnya Sidul, ya, disupirin Mandra. Itu sangat terkenal sekali bagi saya ya. Dan yang paling terkesan dan pernah saya lupakan adalah nama Bang Yos adalah yang ngasih itu Sidul, itu yang ngasih nama Bang Yos. Ya. Begitu lebih dikenal dari nama saya aslinya, ya sampai cucu saya kalau ditanya kamu cucu siapa? Cucunya Bang Yos. Ya terima kasih ya Sidul ya. Saya tadi sudah bicara bertiga ya, tentu saja sebagai senior saya terbuka ya, calon siapapun yang akan silaturahmi ya monggo saja, silahkan, saya terbuka. Dan kewajiban saya juga untuk membagi atau sharing pengalaman saya selama 10 tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tadi sudah saya ceritakan secara umum melihat Jakarta secara betul seperti apa dari aspek geografis, demografis, kondisi sosialnya. Sudah saya ceritakan juga masalah-masalah klasik yang nggak selesai-selesai seperti macet, banjir, pendudukan dan lain sebagainya. Dan juga saya ceritakan dan titip ya nanti kalau insya Allah mau terpilih ya, saya pesen ini 1, 2, 3. Jadi seperti apa yang kita bicarakan, saya persilahkan para calon sendiri yang ingin menyampaikan kepada Anda semua. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bang Yos yang saya hormati, Bang Dul dan juga teman-teman sekalian. Saya secara pribadi dengan Bang Yos seperti yang disampaikan Bang Yos mempunyai hubungan yang sangat-sangat panjang. Bahkan pencalonan Bang Yos di tahun 2002, waktu itu secara langsung saya juga terlibat. Karena pada waktu itu Bang Yos tidak membayangkan akan dicalonkan oleh Ibu Mega. Karena pemilihannya masih di DPRD dan kita pasti menang. Karena PDI pada waktu itu dominan sekali di DPRD Jakarta. Saudara-saudara sekalian, Bang Yos ini memang legend untuk Jakarta. Beliau memimpin Jakarta dari tahun 97 sampai 2007. Peninggalannya banyak banget, termasuk Transjakarta, rumah susun, termasuk Giant Sea Wall, itu bukan hal yang baru. Salah satu penggagas utamanya adalah Bang Yos. LRT, MRT itu sudah dibahas juga di zaman Bang Yos. Hanya memang untuk memimpin Jakarta tidak bisa secara menyulap dalam waktu pendek merubah segala sesuatunya. Kelebihannya Bang Yos, kepemimpinannya kuat. Tetapi beliau juga mendengarkan para ahlinya untuk itu. Salah satu peninggalan yang legend di Jakarta yang mungkin generasi sekarang tidak mengetahui, dulu ada, mohon maaf, tempat prostitusi paling besar, namanya Kramat Tunggal.
Karena keberanian Bang Yos, Keramat Tunggal itu 4.000 kakak di 4.000 lebih ya? Ya, banyak kali kalau rumah pekerja dan imbalannya termasuk tukang cuci, tukang parkir. Lebih lah pokoknya. Itu ditutup oleh Bang Yos. Dirubah menjadi Islamic Center. Jadi tempat yang dulunya disebut dengan haram jadah menjadi tempat sajadah. Inilah Bang Yos yang melakukan. Termasuk kemudian pemagaran Monas itu bukan sekarang-sekarang. Bang Yos waktu pemagaran Monas itu demo terus-menerus dilakukan. Tapi ya namanya Bang Yos kalau udah punya keyakinan ya beliau maju aja, walaupun waktu itu demonya luar biasa, termasuk yang akhirnya demonya terakhir-akhir menjadi teman kita semua. Ada hal yang tidak orang tahu, air terjun, menari, itu gagasan utamanya sebenarnya dari Bang Ali. Tetapi Bang Yos ya yang kemudian mewujudkan. Karena Bang Yos mungkin udah melihat dunia, melihat Vegas dan sebagainya, sehingga air terjun itu, air menari itu pada waktu itu hal yang luar biasa. Di Monas. Saudara-saudara sekalian, sebelum nanti saya memberikan kesempatan kepada Bang Dul, saya juga ingin menggunakan waktu saat ini untuk menyampaikan susunan tim pemenangan. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena saya yakin Bang Yos ini petarung. Bang Yos ini mungkin kalau di era sekarang bukan orang yang ngomongnya enak. Bang Yos kalau ngomong kan apa adanya, nggak pernah ngomong yang berbahasa basi dan sebagainya. Tetapi beliau memang the real petarung. Dan Jakarta ini memerlukan petarung. Saya dan Bang Dul ini hanya didukung 15%, tapi kami berdua Bang Yos, Bang Yos pasti tahu saya dan Bang Dul ini pasti petarung. Sehingga saya ingin mengumumkan susunan tim pemenangan ini di tempat ini dengan sengaja. Berkali-kali saya ditanya, tetapi saya akan mengumumkan. Seizin Bang Dul, saya bacakan ya. Yang utama, untuk Dewan Pengarah, ketuanya adalah Todung Mulya Lubis. Profesor Todung Mulya Lubis. Nanti ada Aming Adi Wijaya, itu Aming, ada Kiai Haji Taufik Damas, dan seterusnya. Tetapi untuk nanti kami akan bagikan nama-nama detailnya. Untuk Ketua Dewan Pengarahnya adalah Profesor Todung Mulya Lubis. Untuk Ketua tim pemenangan, ini kan ditunggu-tunggu. Selalu pertanyaannya adalah apakah Mas Anies atau Pak Ahok. Pak Ahok bertanggung jawab secara nasional untuk pilkada. Dan Pak Ahok sudah berkali-kali berkomunikasi dengan saya akan membantu all out untuk itu. Termasuk sekarang kan Ahoker juga secara terbuka sudah mendeklarasikan akan memberikan dukungan kepada saya dan Bang Dul. Ketua tim pemenangannya pasti di luar dugaan semua, yaitu Cak Lontong. Karena kami ingin menyampaikan bahwa tim ini adalah tim yang bergembira ria tapi serius. Jadi Cak Lontong, nama Cak Lontong itu Cak Lontong Lis Hartono. Untuk ketua harian Edi Prastyo, yang kemarin menjadi ketua DPRD Jakarta. Kemudian yang menjadi wakil ada Once, karena dia terpilih menjadi anggota DPR RI dari PDI, Putra Nababan, Darmadi Durianto, Cornelia Agatha. Nah nanti saya nggak tahu untuk mungkin ada nama tambahan dari Bang Dul. Sekretarisnya Aryo Bimo, anggota DPR RI. Kemudian ada Imam Mahdia, Ilham Wiratmaja, Iksan Sofyan, Mangata Todung Alu, Bino Muhammad Ibnu. Inilah yang sehari-hari akan merani kesekretariatan di tim pemenangan. Bendahara Charles Honoris, anggota DPR RI kita. Wakilnya ada Hardianto Kenet, ada Eka Fahri, ada Toto Sugito. Itulah nama-nama yang ada. Tetapi di samping itu ada nama-nama yang seperti Cica Koswoyo, Andre Ronald Benito Heanusa, Roni Sianturi, kemudian Tinatun juga ada, Kevin Wijaya, Pangeran Siaan. Jubirnya ada Ciko Hakim, Adi Perdana Putra, dan juga ada Aris Setiawan Jodi. Bagian data, ini karena berhubungan dengan DPP, yaitu Boni Triadi,
Triana, ada Ahmad Zaki Bahrudin, ada Ahmad Sihab, bidang program Hendra Gunawan sebagai koordinator, kemudian ada Mandira Bilna Elmir, nanti dicek aja nama Mandira ini sebelumnya di mana kan bisa dicek. Aprilia Putri Ingrum dan sebagainya. Untuk bidang kampanye dan sosialisasi, Ida Mahmuda, Yuka Yurika, Joni Simanjuntak, ketiganya anggota DPRD dan terpilih kembali. Sedangkan untuk penggalangan massa ada Erwin Gusman, Suherianto, bidang hukum advokasi, koordinatornya adalah Profesor Ninjo Pramono. Sebelumnya guru besar Gajah Mada. Bidang koordinator relawan ada Amarsyah. Sebenarnya masih ada nama-nama yang lain nanti akan kami bagi kepada saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi Bang Yos, dengan rasa hormat, dan saya juga tadi minta izin Bang Yos, kenapa nama-nama ini saya umumkan di tempatnya Bang Yos, karena energi Bang Yos sebagai petarung itu menginspirasi kami untuk mengumumkan di tempat ini. Karena ini Bang Yos, pertanyaan ini berkali-kali ditanyakan. Siapa yang menjadi ketua tim pemenangannya? Dengan berbagai asumsi bahwa nama-nama yang ada nanti bisa dicek sebelumnya menjadi timnya siapa dan sebagainya. Yang jelas kami menampung nama-nama itu dengan penuh kesadaran, dan ini adalah tim yang akan bekerja untuk pemenangan saya. Saya nggak usah dipanggil Bang, saya pakai Mas Pram aja sama Bang Dul. Bang Dul, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan Bang Yos, saya barangkali harus berani menyatakan atas nama keluarga besar Sidul, anak sekolah sangat memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bang Yos. Bang Yos lah satu-satunya gubernur yang sempat datang ke lokasi syuting. Waktu itu bahkan anak saya sunatan pun Bang Yos datang. Memang saya bikin acara sunatan tuh di lokasi syuting Sidul. Memang benar, saya juga kemarin, maaf Bang Yos, saya nonton di sebuah stasiun TV. Bang Yos menyebutlah bahwa memang sebutan Bang Yos itu memang pada waktu itu Pak Sutioso bertanya kepada saya. Waktu kita mengantar pindahan dari rumah Pangdam Jaya ke rumah gubernur. Bang Yos nanya, Dul, aku bagus panggil apa Bang Yoso? Kagak ada Bang Yoso di Betawi. Abang cocoknya Bang Yos, cocok tuh, cocok, pendek amat, pendek tapi mantep. Wah udah deh, jadi dari mulai rumah Pangdam tuh sampai ke udah kita dombrang, tugas mandra itu brang, si Modi udah urusan ini. Nah jadi singkat kata, atas nama seniman budayawan Betawi sangat mengucapkan terima kasih. Bang Yos lah yang memberikan kita semangat. Bahkan sampai hari ini yang namanya Maudi itu juga terlibat dalam yayasan Abang None. Selalu setiap tahun bikin pagelaran. Dan insya Allah Bang Yos, Maudi dikirim salam. Dia memang tinggal di Bali sekarang, tapi dia nggak bisa ngelupain Bang Yos. Yang pasti ada dua yang saya hubungi, mungkin nanti akan menyusul. Saya pertama kali juga minta kepada sahabat saya yang namanya Iko Uwais, Bang Yos, untuk masuk. Cuman dia sekarang masih di Cina. Dia lagi syuting di Cina, dia baru selesai pulang tanggal 4 Oktober. Dia bilang, Bang, udah nggak usah ditanya gua ada di mana. Kita pasti ada di Abang. Cuman udah nggak usah dicatat-catat. Saya takut cuma dicatat nggak datang, namanya nggak enak. Nah jadi artinya mudah-mudahan Iko juga bisa membantu saya untuk membangun budaya silat yang kemarin juga kita kumpulkan agar menjadi identitas kota Jakarta yang kita cintai. Sekali lagi, mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Cukup. Boleh nggak Mas? Jadi, itu ada yang mau tanya? Mau Silakan. tanya? Terkait dengan ini dulu struktur tim pemenangan mungkin ya Mas, tadi disinggung sama Bang Rano menyebut nama Mas Iko Uwais begitu. Sebenarnya ditempatkan sebagai apa dalam tim saya sebelumnya? Sebelum akhirnya kan tadi ada syuting segala macam ya. Sebetulnya Bang Iko itu kita mau tempatkan di wakil ketua. Ketuanya adalah Cak Lontong. Nah, dia menjadi wakil ketua. Kenapa kita mau tempatkan di situ? Tentu nanti akan ada pembagian tugas, itu kan. Cuman jujur dia tidak menolak, tapi dia sampaikan masih ada WA-nya di saya. Ini Bang, saya masih ada di Cina dan saya baru pulang 4 Oktober. Teman-teman sekalian, 22 besok penetapan. Kami harus segera memberikan nama-nama sebagai tim pemenangan. Nah, artinya
Iko tidak kita masukkan, tapi secara prinsip saya berani mengklaim dia siap membantu abangnya. Kalau dia nggak bantu, dia kualat. Itu aja. Lalu keputusan untuk memilih calon tong selain tadi alasannya karena untuk membuat politik gembira begitu ya, kenapa calon tong? Calon tong itu sangat dekat dengan kami berdua. Inti itu dulu. Ya mungkin teman-teman tahu calon tong kemarin ada di mana. Ya, dia bisa mengisi suasana kampanye itu menjadi apa ya? Happy. Itu tujuan pertama. Calon tong ini sekarang ada di Surabaya. Tadi saya baru tahu. Dulu gila lo, gue mau kawinin anak gue nih. Dia pokoknya jawaban iya. Ya udah iya. Jadi sekarang ini kalau di berita disiarin, dia kaget. Saya lapor ke Mas Pram, calon tong siap bantu kita. Pasti, yakin. Biarin lo dengar di Surabaya. Oke, mungkin Jadi mengenai calon tong bukan tiba-tiba juga. Kami berdua dengan calon tong ini, ya calon tong ini kan seniman, kadang-kadang komedian, lucunya setengah mati, sangat cerdas. Jadi calon tong terlibat di dalam politik praktis itu sejak tahun 2014. Bahkan kalau dilihat secara mendalam, 2014 ketika kampanye Pak Jokowi dengan Pak JK, calon tong sudah terlibat secara langsung. Dan di sanalah kami berinteraksi dengan calon tong. Sehingga dengan calon tong ini sudah perkenalan lama, kami meyakini karena tekad kami berdua adalah politik yang membawa kegembiraan, tapi bekerja keras, calon tong representasi dari itu. Dan sekali lagi, kami tidak akan pernah menggunakan politik identitas, politik agama, tapi saya meniru Bang Yos dengan cara yang lebih kekinian, cara sekarang Bang Yos, untuk politiknya adalah yang berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambil. Ya. Baik, kalau boleh satu lagi ya, kebetulan masih ada. Tadi untuk menarik suara kan ya, calon tong dan OS ini kan bukan dari generasi ini yang tadi menyebut. Kira-kira langkahnya untuk mengambil suara Gen Z gitu. Kan beberapa nama yang saya sebutkan nama-nama Gen Z, termasuk Jubir ini kan yang relatif berhubungan dengan generasi sekarang. Kami tahu bahwa saya dan Bang Dul ini generasinya adalah generasi yang mungkin di bawahnya Bang Yos ya. Tetapi untuk nanti di permukaan yang akan tampil adalah yang lebih banyak dari Gen Z. Dan itu sudah kami persiapkan. Ya. Terima kasih ya. Untuk Pak Sutioso mungkin Bang Yos, boleh Pak? Apa? Ada pesan khusus mungkin Pesan disampaikan khusus, untuk Bang. Mas Pram Ya, dan juga Bang Rano. baik ya. Jadi di Jakarta ini kan sering disebut miniaturnya Indonesia gitu ya. Sangat heterogen. Etnis ya terwakili, suku juga dari Aceh sampai Papua terwakili semua di Jakarta ya. Agama, 6 agama yang dipakai terwakili. Si kaya banget, si miskin ada, pinter banget, terus dokter banyak, yang kurang berpendidikan juga banyak. Kondisi itu adalah kondisi yang sangat rawan apabila pemimpinnya tidak bisa menyatukan. Ini saya wanti-wanti. Karena kalau terjadi konflik horizontal, apalagi yang nuansanya salah, itu menjadi runyam kita, nama kita. Karena Jakarta itu adalah barometer Indonesia. Meski nanti satu fungsi itu satu pemerintahan akan dipindahkan ke IKN, tetap saja dia akan menarik. Ya, karena itu pemilihan Jakarta ya untuk gubernur itu selalu seksi gitu kan. Yang di Jawa Barat yang sudah boleh dikatakan di tangan pun tidak kesini karena memang seksi di sini gitu kan. Itu wajar saja. Pertama itu ya, di sini juga pusat dari semua pusat ya partai politik ada semua sini. Kalau di daerah lain kan nggak ada DPR RI gitu, nggak ada di sini, semua di sini. Ya. Di sini LSM, ya. Media juga di sini gitu. Ya. Karena itu saya pesankan jadilah gubernur kalau terpilih nanti yang bisa bergaul dengan semuanya dan bisa mempersatukan keragaman tadi itu hal yang sangat penting tadi. Nah terus ada pesan saya juga buat diteliti gitu, gubernur-gubernur itu punya proyek-proyek strategis apa yang belum selesai. Jadi itu dilanjutkan. Kenapa masih macet terus? Karena pola transportasi makro yang tadi dari MRT, kereta bawah tanah, LRT, busway, alternatifnya lagi waterway belum selesai. Nah itu kan jadi fokus selesaikan itu supaya Jakarta bebas dari macet. Misalnya MRT kan nggak berhenti di Fatmawati aja,
teruskan sampai Depok dan Bogor supaya orang Depok Bogor kalau ke Jakarta berhenti di stasiun besar itu, habis itu naik kereta bawah tanah itu, walaupun kereta banyak elevated lewat jalan gitu supaya murah. Tapi fasilitasnya kan fasilitas first class lah gitu. Itu contohnya. Ngatasi banjir. Banjir itu kan harus dihilir di Jakarta dan di hulu diselesaikan untuk mengatasi 13 sungai ini. Nah yang dihilir aja nggak selesai-selesai. Contoh misalnya sungai. 13 sungai yang ngalir dari selatan mau ke laut lewat Jakarta ini. Lihat aja kan kiri kanannya kan rumah nggak karu-karuan nggak gitu. Dan itu jumlahnya ribuan. Padahal fungsi sungai itu adalah mengalirkan air secara ini dari 75 meter sudah seperti reklamasi tinggal 30 meter. Nah, ini memang pekerjaan nggak mudah. Tetapi makan hati, tetapi harus diselesaikan. Gitu, supaya banjir itu bisa diselesaikan. Artinya saya yakinkan bahwa masalah-masalah klasik seperti banjir, masalah macet, ya itu bukan tidak bisa diselesaikan, gitu, tetapi harus dilanjutkan. Itu walaupun kadang-kadang makan hati, Anda bisa membayangkan pindah orang yang sudah bertahun-tahun dia tinggal di pinggir kali kita pindahkan. Yang paling penting pindahkan yang lebih baik, lebih sehat. Contohnya waktu saya memindahkan Kali Angke itu 4.000 kakak saya pindahkan. Ya tadi yang ceritakan tadi kan rumah susun tadi itu makan hati karena selalu aja ada yang kontra gitu, memprovokasi. Nah itu saya ingatkan, makanya kalau jadi gubernur jangan terlalu tipis lah kupingnya, dengarkan nanti yang tebel gitu. Ya, kalau dikoreksi ngawur masuk sini buang. Kalau dengan jujur bener ini menyangkut diri saya gubernur, saya harus introspeksi. Dan kalau menyangkut Pemda, kebijakan Pemda harus dievaluasi. Jadi sudah banyak saya pesan, dan beliau ini kan punya jam terbang, pernah jadi anggota dewan, pernah di pemerintahan, jadi cukup lah itu, jadi pernah wakil gubernur, selalu menjadi penjabat gubernur. Dengan kombinasi itu saya rasa cukup untuk menangani Jakarta ini, dengan catatan kali lagi harus mau mendengarkan kritik koreksi dengan baik. Terakhir, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya dan Bang Dul ikut berduka cita atas wafatnya sahabat kami, Mas Faisal Basri bin Hasan Basri Batubara. Dan kita tahu beliau termasuk yang pernah menjadi calon independen untuk Gubernur DKI. Saya secara pribadi juga cukup dekat dengan beliau. Kita sering berdiskusi masalah ekonomi dan sebagainya. Tentunya kami berduka, dan saya dan Bang Dul dan juga saya yakin Bang Yos juga kenal dengan Hasan Faisal Basri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya, kami sebagai tuan rumah menyediakan makan siang seadanya.